Oke, tapi Bu Zahri, saya ke Bu Zahri dulu. Sepenting itukah pendidikan bagi masyarakat, Bu? Kaitannya dengan posisi perempuan, makaten. Ya, bagi kami itu sangat perlu. Perempuan perlu dibuka pikirannya ya. Karena model sekarang ini kan sudah tidak zamannya lagi kita berpikir ke belakang mundur ya. Harus pinter nih perempuan-perempuan. Maka sampai di tingkat RT mesti ada kumpulan-kumpulan yang di situ kita bisa sampaikan beberapa problem ini loh, dibuka bahwa sekarang ini kasus-kasus di masyarakat itu muncul, kemudian kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan. Bahkan termasuk kita mungkin perempuan atau anak-anak dijadikan sebagai alat ya. Eksploitasi. Eksploitasi itu. Jadi perlu disampaikan kepada para perempuan, tidak terbatas pada ibu. Justru yang muda-muda ini, anak-anak itu kurang tahu ya. Jadi problematika di lingkungannya tidak mengerti bahwa nanti akan membahayakan dirinya gitu ya. Jadi kita sampel saja, tidak harus dengan pidato tapi dengan pendekatan secara familiar lah, secara kekeluargaan, memberitahu misalnya dengan pertanyaan yang simple, misalnya sekolah di mana, ketika berangkat sekolah dengan apa, diantar siapa, pulang seperti apa, di rumah kondisinya seperti apa, begitu. Jadi ini yang kemudian kadang-kadang timbul sesuatu yang mengejutkan. Oh, ternyata di sana kok ada kasus yang seperti ini gitu ya. Dan ini sampai di tingkat kelurahan juga sudah kami ibu-ibu melalui PKK, bahkan juga PKK dan RT RW pernah dikumpulkan di kelurahan untuk mendengarkan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan anak-anak dan perempuan. Kasus yang banyak itu justru anak-anak karena mereka tidak bisa membayangkan apa yang nanti akan terjadi, maka kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak Bu nggih. Anak-anak ya. Saya ingin sampaikan saja contoh yang ini kan via kotak tipis ini ya. Itu bisa untuk janjian. Saya kebetulan dekat di kawasan hutan kota atau kawasan lapangan gitu ya. Yang itu tempat yang indah untuk mengikat janji bertemu gitu ya. Mereka ketika tidak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana hubungan anak-anak laki perempuan begitu ya. Kemudian kan mereka sangat jauh karena ada pengaruh HP gitu. Ketika terjadi kasus, ketika ditanya apa yang terjadi, lah ini sih Bu, buka saja informasinya dari HP gitu ya. Mereka tidak mendapatkan informasi dari rumah. Maka lagi-lagi ke rumah, perempuan berasal dari rumah gitu ya. Ibu-ibu pernah lagi-lagi kok disalahkan ibu ya. Padahal bapak lebih salah. Bapak lebih salah ya gitu ya. Karena bapak kepala rumah tangga atau kepala keluarga itu. Wah, ini menarik ya. Ini menarik ini. Saya pernah Bu, suatu ketika saya itu kan membina komunitas, dan komunitas itu sekarang bergerak di dunia pendidikan. Dulunya komunitas teater. Iya, yang dulunya semrawut dan macam-macam saya pola, kemudian akhirnya mereka mulai menyadari bahwa ada kebutuhan yang memang harus dilakukan, dan harus kebutuhan itu tidak untuk diri sendiri, tetapi bagaimana juga ini bisa dirasakan oleh orang lain. Dari pengalaman itu akhirnya mereka sekarang bikin semacam lembaga pendidikan gratis untuk masyarakat. Sudah menyebar ke beberapa titik di Kota Pekalongan dan di kabupaten. Saya sebar itu. Dan yang menarik itu di kawasan utara. Ada sebuah kampung di situ. Salah satu warganya itu akhirnya kan menitipkan anaknya kepada kami untuk kami didik. Nah, ini dia yang kadang-kala saya mikirnya gimana ya cara mengatasi masalah ini. Anak perempuan dititipkan sama orang tuanya ke teman-teman di komunitas itu, dan dia terang-terangan bilang,
anak ini saya titipkan ke jenengan di DO, tapi nanti setelah besar nanti tak dol. Itulah ya perempuan juga. Lagi kan ya kan itu orang tua perempuan ya ibu dari ibu. Jadi bagaimana mendidik anak-anak ini? Jadi bukan hanya tapi kebanyakan kan lalu yang disalahkan siapa ini salah siapa gitu kan. Nah kita Aisyah merasa peduli lah ada program ini dari pusat sampai bawah ya. Jadi di di pusat mendukung program pemerintah. Kemudian disebar sampai ke bawah dan kita ini lalu actionnya yang punya anggota kan di bawah di ranting, di desa gitu ya, bahkan komunitas yang lebih kecil lagi ya kalau kita jangan menonjolkan keaisyahan kita kan, tetapi ketika kita berada di masyarakat, RT atau di Dasa Wisma kita tanggalkan sementara atribut kita kan, tetapi yuk kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendidikan untuk keluarga atau masyarakat ini tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi nanti karena di kampung ini kan heterogen banget kelompok-kelompok itu ya. Jadi bahkan kita dari tingkat pendidikan yang sangat ya ada yang pendidikan SD, SMP, SMA, ada yang sarjana, ada S1, S2 dan seterusnya itu kan kita mesti samakan dulu gitu. Ya, frekuensinya harus sama dulu supaya nyambung gitu. Berarti aksi yang sekarang dilakukan oleh Aisyah itu adalah turun ke masyarakat langsung begitu ya? Iya, langsung. Langsung. Jadi menyentuh hati mereka untuk melek dengan pengetahuan dan apa yang sekarang sedang eksklusif gitu ya. Maksudnya kan perkembangan anak-anak kita sekarang, apalagi kemarin tidak menyalahkan COVID-nya sih, tapi ketika pendidikan itu harus dilakukan di rumah dan kemudian sekarang anak-anak familiar banget dengan HP itu, sampai anak kecil sampai anak dewasa. Iya betul, itu efek banget. Efek banget nih. Jadi saya soalnya melihat di tempat di kawasan ini, kalau saya sebutkan tadi sudah menyebutkan kawasan hutan kota gitu ya, sudah ngerti lah. Tanah lapang, meskipun itu tengah malam-malam gitu di lampu sorot yang cukup terang, kan tetapi kan bagian sininya ada kegelapan gitu ya. Nah maka pergaulan di kegelapan itu yang sangat miris, dan saya pastikan bahwa ibunya atau bapaknya tidak ada yang tahu. Oh ya. Ya karena itu kan kita lihat datang ke situ pakai motor gitu kan, kemudian sudah pakai HP, itu jam-jam sekolah sebetulnya. Maka sebetulnya kalau di rumah kita sampaikan mati TV antara pukul 18 sampai 20 misalnya, akan tetapi mati TV kemudian kalau mereka pergi bisa saja keluarganya ada yang tidak tahu gitu. Nah itu betul. Berada di situ gitu. Berada di tempat-tempat itu, dan ini Kota Pekalongan ada tempat-tempat yang seperti itu tuh cukup banyak. Oh banyak gitu ya. Banyak. Saya sering keliling Bu. Iya. Maka itu sebetulnya kalau Mas Ribut pernah punya teaternya boleh dong itu dihidupkan lagi gitu ya. Kemudian anak-anak bisa bergabung di teater itu. Boleh kalau di Mataram bisa latihan berteriak-teriak atau itu bisa untuk melatih anak-anak mereka senang. Itu yang sedang kami coba dekati, karena belakangan yang paling program yang kami bikin itu kan bagaimana mendekati anak-anak pang. Itu yang ngeri. Itu. Ya kami tidak mau menyalahkan mereka karena sebenarnya mereka pun sebenarnya korban. Gitu. Anak-anak itu nggak bisa disalahkan karena mereka adalah korban dari cara atau pola didik yang keliru di keluarga, barangkali seperti itu. Kalau pola didik keliru ya nanti yang salah orang tua. Jadi nggak boleh salah menyalahkan. Yang jelas mereka cari kebahagiaan, mencari ingin menunjukkan jati dirinya seperti apa. Inilah aku gitu ya. Itu. Jadi karena mereka ingin bahagia di rumah tidak bahagia, maka ketika bahagia bersama teman-teman ya terus lanjut aja gitu. Nah itulah artinya pentingnya pendidikan untuk keluarga di situ Bu ya. Tapi pendidikan yang seperti apa sih Bu sebenarnya yang paling real dan memang dibutuhkan untuk keluarga ini yang seperti apa? Jadi kalau kami di Aisyah itu kan ada
apa istilahnya itu, kami di Aisyah itu punya 7 majelis dan 3 lembaga. Salah satu majelis yang ada adalah majelis tabligh dan ketarjihan. Nah di situ itu ada divisi keluarga. Jadi memang yang harus kita kuatkan itu adalah ketahanan keluarga itu sendiri. Jadi kita awali dari masyarakat yang terkecil, keluarga, ayah, ibu, anak. Jadi keluarga itu harus kuat dulu. Di dalam lingkungan yang kecil itu harus kuat dulu. Jadi artinya apa? Artinya semua warga masyarakat keluarga itu, ayah, ibu, anak itu nyaman kalau berada di rumah. Jadi artinya pada saat ayah pulang sekolah, wajah ibu tetap ceria, cerah, disambut dengan senyum, disambut dengan rapi, kan otomatis ayah pulang itu bahagia. Anak pulang sekolah, janganlah kita langsung paduan suara. Iya itu ya. Kalau ngomel kan kesen. Ya, jadi karena kadang-kadang pada saat si anak ini pulang agak terlambat, itu biasanya kan utamanya ibu yang jelas memang. Saya sendiri seperti ibu. Nah, sehingga mungkin dalam keluarga itu bisa membangun komitmen. Jadi pulang sekolah itu jam berapa, ayah itu pulang kantor jam berapa, seandainya harus terlambat sampai di rumah, itu sebelumnya harus ada komunikasi. Jadi pada saat pulang itu yang di rumah itu tidak kesel gitu artinya. Jadi tidak apa ya, mungkin yang paling gampang ini. Biasanya ibu di rumah itu kan sudah menyiapkan ini nanti suami pulang, anak pulang, otomatis mereka butuh asupan gizi. Nah, ibu sudah dari pagi bla 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 dengan segala macam agendanya, tiba-tiba ayah pulang telat tanpa memberitahu, anak-anak pulangnya juga telat, dan pada saat ditawari makan, mereka sudah tidak ada yang makan karena pulangnya sudah lambat semua. Itu kan juga sepele sebenarnya. Nah kalau kita santai, oh ya wis kebenaran kena dinggo mengko, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam satu keluarga kan belum tentu. Jadi intinya mestinya adalah ketahanan keluarga itu harus dikuatkan dulu. Bagaimana ayah, suami, istri misalnya dua-duanya kerja, itu pada saat pulang ke rumah itu ayem dan pengen cepet pulang. Anak-anak pulang ke rumah juga, oh nanti saya kalau di rumah itu sejuk, adem dan sebagainya itu. Jadi jangan sampai pada saat kita sama-sama di rumah justru di situ ada perang dunia. Jangan sampai kan? Ada UFO jadi, lah ya Bu ya. Jadi pada prinsipnya memang pendidikan ya harus diawali dulu dari masing-masing keluarga. Dan orang tua itu jangan hanya apa ya Bu, harus dapat memberikan contoh yang nyata. Jadi kita memberikan contoh, jangan dibandingkan kae lho koyo, tapi bagaimana kita memberikan contoh bahwa apa yang orang tua lakukan itu memang benar-benar dapat dicontoh oleh anak. Yang sepele, wes ndang salat, westune wis mentek. Sementara ibu sendiri wis mengko dhisik iki ngerampungke iki dhisik. Kan artinya sama saja. Tapi pada saat kita menyampaikan ke anak semuanya harus apa? Tepat waktu misalnya. Kalau sholat ya harus, kecuali mereka misalnya kalau pulang sekolah tanggung gitu kan ya. Bisa jadi nih. Tapi artinya bahwa di keluarga itu harus kuat dulu. Insya Allah kalau satu keluarga kuat, tahan, baik secara ekonomi, pendidikan, kemudian ketakwaannya juga, kemudian keluarga yang lain sama, insya Allah dalam lingkungan itu ketahanan keluarga itu akan terjaga. Oh, artinya sebenarnya pendidikan untuk keluarga itu pendidikan yang sederhana Bu ya?